Hari ini kita mau belajar firman-Mu tentang tidak ada kemenangan di luar kendali Tuhan. Ya. Oke. Puji Tuhan. Sekali lagi saya akan ulang judul khotbah hari ini, kita akan bahas sama-sama tentang tidak ada kemenangan di luar kendali Tuhan. Amin. Kita percaya tanpa Tuhan kita tidak bisa apa-apa. Kalau kita sampai hari ini ada, kita kuat, kita bisa melewati hari-hari karena Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Permasalahannya kita yang selalu melepaskan tangan Tuhan. Ya, Tuhan tidak pernah melepaskan tangan kita, tapi kita yang selalu berontak ketika kita jalan di jalan yang salah. Amin. Oke, Tuhan adalah pemegang kendali atas hidup kita. Percaya nggak saudara? Dia kendali sepenuhnya atas hidup kita. Maupun suka maupun duka dalam kondisi apapun, dia tetap mengendalikan kita. Kita tidak bisa mengendalikan diri kita sendiri, karena hanya Tuhan yang bisa mengendalikan kita. Amin. Oke, kita coba buka. Wah, puji Tuhan Rita. Baca di Yeremia 10 ayat 23. Yeremia 10 ayat 23. Aku tahu, ya Tuhan, bahwa manusia tidak berkuasa untuk menentukan jalannya, dan orang yang berjalan tidak berkuasa untuk menetapkan langkahnya. Ya, jelas ya, bahwa kita tidak bisa menetapkan langkah-langkah hidup kita. Hanya Tuhan yang bisa menetapkan apapun yang terjadi kondisi kita. Tuhan ada. Tapi permasalahannya kita mau libatkan dia atau tidak, karena tiap kali dia ada bersama dengan kita. Tapi terkadang kita yang mengabaikan dia, kehadiran dia kita mengabaikan. Sehingga apa? Ketika kita mengabaikan Tuhan, kita mengabaikan kebenarannya, kita sedang tidak berjalan di dalam jalan Tuhan. Bahkan kita tidak berkuasa menentukan langkah hidup kita. Betul enggak? Ya, apapun peristiwa yang kita alami saat ini, tetap Tuhan terlibat dalam hidup kita. Jadi saya cuma mau bilang satu, tidak ada kemenangan tanpa kehadiran Tuhan. Itu yang harus kita pegang. Justru apapun yang kita lewati, sedahsyat apapun masalah kita, tetap Tuhan pegang kendali. Tapi sekarang pertanyaannya, kita mau mempercayakan gak hidup kita sama Tuhan? Masalahnya cuma di situ. Terkadang kita bilang kita percaya sama Tuhan. Tapi kita tidak mempercayakan dia untuk mengendalikan hidup kita. Permasalahannya di sana. Ya, kayak kita baru-baru ini lagi melayani satu orang, dia bilang saya percaya Yesus, saya percaya, tapi maaf, dia tidak pengikut Kristus. Kira-kira ada kuasa enggak? Ada kuasa enggak? Enggak ada ya. Walaupun kita bilang kita percaya sama Yesus, tapi kalau kita tidak mempercayakan hidup kita sama Tuhan, tidak mungkin kita bisa mengalami kemenangan. Tidak mungkin kita benar-benar bisa berkata kita mengikuti Yesus. Karena mengikuti Yesus itu udah pasti sesuai dengan firman-Nya. Itu yang Tuhan bawa kita supaya kita benar-benar bisa menggenapi apa yang menjadi rencana Tuhan dalam hidup kita. Karena dia punya program. Ketika kita lahir ke dunia, dia sudah punya program. Bahkan sejak dalam kandungan dia bilang dia mengenal kita. Dan program itu sudah ada setiap masing-masing. Di sini ada Lina, ada Media, ada Shirley, ya ada Frans, semua di sini. Ketika kita sebelum keluar dari kandungan, Tuhan sudah mempunyai program untuk masa depan kita. Amin enggak? Ya, betul. Kadang kita bilang, saya kepengen nanti satu hari anak saya kalau besar mau jadi ini, mau jadi itu. Semua program orang tua, maksudnya baik, betul enggak? Tapi apakah itu betul program dari Tuhan? Ada yang memang betul digenapi, tapi ada juga yang enggak. Bukan berarti itu salah, tapi terkadang keinginan kita yang baik belum tentu sama seperti programnya Tuhan. Nah, permasalahannya terkadang kita punya program sendiri dan kita terobsesi, itu yang salah. Ya, itu yang salah. Kenapa? Programnya Tuhan itu udah pasti baik. Pasti baik. Tapi terkadang orang tua kayak gini, banyak kisah-kisah saya melihat, misalnya gini, papanya ini seorang sarjana hukum. Tapi kemudian dia gagal menjalani pendidikannya itu sebagai sarjana hukum.
Kemudian dia terobsesi. Dia terobsesi supaya anaknya bisa menggenapi apa yang dia pingin. Padahal Tuhan punya rancangan lain atas anaknya. Nah akhirnya apa? Terkadang kita nggak sadar menurut kita baik, tapi rencana Tuhan tidak digenapi. Bagaimana kita juga bisa mengalami kemenangan kalau semua program yang kita ciptakan ini untuk kita sendiri, bukan dari Tuhan. Harusnya kita ikut programnya Tuhan sampai kita bisa menyelesaikan ketika kita tutup mata. Ya, sekali lagi, aku tahu ya Tuhan bahwa manusia tidak berkuasa untuk menentukan jalannya. Ini kita harus pahami dulu, bahwa kita nggak punya kuasa untuk menentukan masa depan kita ataupun anak-anak kita. Tapi kita boleh libatkan dalam doa. Amin. Ya, dan orang yang berjalan tidak berkuasa untuk menentukan menetapkan langkahnya. Sorry, soalnya kalau saya di sini jaraknya mesti pakai kacamata, jadi maklum kalau sampai salah baca. Beda kacamatanya pagem. Kalau saya pakai pagem nanti tambah burem. Ngeliat jemaat kirain nggak ada di ruangan. Oke, ya. Jadi kita nggak punya hak sama sekali sebenarnya. Tapi Tuhan tuh baik. Dia tetap kasih kita apa nih sebenarnya yang kita punya rancangan gini. Tapi tetap terakhirnya yang menentukan Tuhan. Kalau ini baik ya dia teruskan. Tapi kalau tidak baik, dia pasti tidak kasih sesuai yang kita minta. Amin. Oke, kehidupan dan kematian sepenuhnya Tuhan yang atur. Artinya semua dalam kendali Tuhan. Amin. Ada nggak di sini ketika dia mau hidup dia bilang Tuhan hari ini keluarin gue ya? Mungkin nggak? Ya, atau kita nanti mau punya anak, Tuhan, saya besok lusa saya pengen punya anak. Padahal banyak orang yang tunggu begitu lama baru dapat keturunan. Waktu kita nggak bisa nentuin, karena apa? Anak terjadi itu juga itu hembusan nafas Tuhan loh. Artinya suka-suka Tuhan kapan dia mau menghembuskan atau tidaknya, itu waktu dia. Dan suka-suka dia, dan dia tahu yang terbaik bagi kita semua, amin. Jadi jangan pernah kita ngatur, tapi faktanya kita lihat di dunia ini sekarang saking canggihnya sampai orang mau disesar aja tanggal sekian ya mau mesti disesar karena saya mau pergi, dan itu ngalamin sendiri di keluarga ada yang seperti itu. Dokternya mau pergi ke luar negeri, akhirnya apa? Tanggal sekian aja deh kita sesarnya. Jadi yang nentuin dokter, bukan waktunya Tuhan. Tapi walaupun secara fisik anak ini keluar baik ya, tapi lihat manusia udah mulai jadi Tuhan. Dia menentukan tanggal-tanggalnya. Padahal kan harusnya alami, betul nggak? Amin. Ya. Nah ini kenapa saya kaitkan dengan kemenangan di luar kendali Tuhan? Karena banyak proses dalam kehidupan kita. Kita banyak cenderung mengendalikan hidup kita sendiri. Keinginan-keinginan kita. Kita percaya kendali yang di luar dari Tuhan adalah kendali dari kegelapan. Ya, jadi kita nggak bisa punya kendali, maunya begini, maunya begitu. Tapi kemenangan kalau kita mau raih, ya kita harus benar-benar ikut cara Tuhan untuk menuntun kita. Kalau di luar cara kita, kalau di luar cara Tuhan, sudah pasti gagal. Betul nggak? Oke. Jadi jika kita mengaku percaya tanpa mempercayakan hidup kita pada Tuhan, pasti kita kalah. Betul nggak? Contoh aja deh. Pernikahan. Saya menikah dengan Ferdi. Kalau saya tidak mempercayakan hidup saya sama dia, mungkin nggak saya terjadi ada pernikahan. Kalau Mariani sama Michael pernikahan, ketika Michael menyatakan cinta, kalau Mariani nggak sungguh-sungguh mempercayakan hidupnya, kira-kira terjadi nggak pernikahan kalian? Nggak ya. Cinta boleh cinta, terkadang roh jahat bisa menjerat dengan melalui cinta, melalui fisik, kita lihat dulu semuanya. Tapi kembali ketika Tuhan terlibat, semuanya berubah. Cinta itu sesuatu yang jadi baik kalau Tuhan terlibat, betul nggak? Kenapa? Dalam kesalahan Tuhan bisa meluruskan. Kayak seperti kayak gini contohnya. Banyak kita ngelihat di lapangan kalau pernikahan misalnya dulunya tuh sama-sama belum di dalam Tuhan, ya belum di dalam Tuhan. Mereka pokoknya yang penting cinta. Cinta atas dasar keinginan daging. Tapi bisa nggak Tuhan ubah itu menjadi berkat? Hah? Bisa ya? Bisa kan? Kenapa? Kalau Tuhan yang terlibat, semua jadi berkat. Ingat ya, ada satu firman bilang, roh jahat boleh merancang-rancangkan yang jahat, semua
mendatangkan kebaikan, betul nggak? Roh jahat boleh bikin semuanya, tapi kemudian kalau kita mulai mencari perhatian Tuhan, ketika Tuhan terlibat, roh jahat tidak punya kuasa di sana. Bahkan semua rancangan jahat dibalik menjadi berkat, amin. Jadi jangan pernah kita selalu tertuding melihat masa lalu kita, nggak beres begini begitu. Tapi kita lihat, kenapa? Pada awalnya program Tuhan itu baik, betul nggak? Rancangan Tuhan itu baik. Nah kalau sampai salah, itu yang kita pernah bahas juga. Salah satunya indikasinya adalah karena ada kendali dari warisan. Ada roh lain yang pernah mengendalikan, yang diwariskan ke kita sehingga kita harus kasih makan. Itu kita udah pernah bahas di sini ya. Tapi sisi lain juga, kita juga harus benar-benar mendekatkan diri sama Tuhan. Supaya benar-benar bisa tergenapi apa yang Tuhan mau program atas hidup kita. Tapi kemudian kalau kita mulai jauh dari kebenaran firman Tuhan, kita tidak melibatkan Tuhan, nah itu yang membahayakan hidup kita. Sehingga apa? Kita pakai otak kita sendiri, kita pakai perasaan kita sendiri, Tuhan nggak ada di sana. Betul nggak? Oke. Ya, jadi pernikahan tanpa saling percaya pada pasangan dan mempercaya tidak mungkin bersatu. Begitu juga hubungan kita sama Tuhan. Kita tidak akan bisa menang di akhir pertandingan tutup mata kita kalau kita nggak ikut cara rancangan Tuhan. Amin. Ya, kita harus masuk dalam rancangan Tuhan itu. Kita nggak suka-suka merancang hidup kita sendiri, tapi libatkan Tuhan dalam segala hal. Jadi semua firman-Nya Tuhan itu tidak pernah salah. Tapi sekarang pertanyaannya, tiap hari kita melibatkan firman Tuhan nggak? Kita isi amunisi nggak dalam hidup kita dengan cara firman Tuhan, kebenaran itu? Tiap pagi kita mempersembahkan sama Tuhan. Ya, berulang-ulang saya tanya di sini, apakah sudah pagi hari ini kita mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan? Masing-masing jawab ya, nggak usah tertuding, tapi tetap kita terus wajib kita koreksi terus hidup kita. Kenapa? Sia-sia dong kalau misalnya di sini Pak Ferdi atau siapapun yang berdiri di sini menyampaikan kebenaran, tapi kebenaran itu cuma kanan keluar kiri, kanan keluar kiri. Tidak akan kita bisa bertumbuh, tidak akan kita bisa berbuah di dalam Tuhan. Tapi tanamkan firman-firman yang pernah ditabur di sini menjadi satu kekuatan supaya kita bisa menang ya di akhir pertandingan hidup kita. Kenapa? Semua tetap ujung-ujungnya ada kematian, dan kematian itu kita tidak tahu. Kemarin seperti keluarga dari Bu Media ya, tiba-tiba dapat berita dia kena koma. Padahal kita pernah ketemu, pernah ikut ibadah rukun ya. Pak Ferdi pernah sering diundang untuk khotbah dalam ibadah keluarga, dan berharap di keluarga-keluarga lain, mana tahu ada bangun juga persekutuan di rumah, ada ibadah juga, jangkau lingkungan, jangkau tetangga. Kita menyediakan mesbah doa bagi Tuhan. Bisa sebenarnya kita lakukan itu, tapi pertanyaannya sama kita kembali, apakah kita peduli dengan orang-orang di lingkungan kita? Semua kembali ke kita, ke keluarga kita. Jujur sampai sekarang pun saya masih sulit untuk mengumpulkan keluarga saya. Dulunya kalau lagi ada orang tua bisa kumpul. Ikon tuh selalu mama saya di rumah, kalau ada acara apa kumpul. Ketika mama sudah meninggal, satu-satu sudah mulai sendiri-sendiri. Rasanya ngumpulin susah enggak? Susah banget. Ya. Tapi itu jadi kerinduan, pengen deh bisa kumpul-kumpul kayak gitu lagi. Nah, mulailah dengan kumpul-kumpul itu bukan berarti kita mau senang-senang, bukan ya. Apa yang kita dapat kita bisa bagikan. Kita mulai satukan keluarga kita, mulai dari Yerusalem kita, ya. Kita mulai kumpul supaya bisa membagikan berkat bagi keluarga besar kita. Amin. Oke, percayakah saudara? Saudara percayakan sama Yesus? Amin? Betul. Jika percaya, apa syarat yang harus dilakukan ketika kita percaya Yesus? Martin? Kira-kira apa, Tin? Apa yang kira-kira percaya, apa syarat kita yang harus dilakukan ketika kita mempercayakan Yesus? Banyak ya, banyak sebenarnya. Ada yang spesifik mungkin, Lina? Ya, kita bilang kan kita percaya Yesus. Kita harus ngerti juga cara kita percaya Yesus. Coba deh buka di Lukas 9 ayat 23. Ini
ini ayat berulang-ulang ya, selalu menggema di dalam hidup kita. Dan ini cara salah satunya untuk mempercayakan hidup kita kepada Yesus. Coba dibaca. Lukas 9 ayat 23. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, Ya. memikul salibnya setiap Ya. hari dan mengikut aku. Iya, sebenarnya ini hari-hari loh kita udah dengar firman-Nya, betul nggak? Ya, kalau kita mau mengaku percaya sama Tuhan, kita harus mulai menyangkal diri kita. Pertanyaannya, sudah nggak kita sangkal diri kita? Nih istilahnya gini loh, saya ngayal nih tubuh kita ini satu ladang pertempuran. Misalnya, apa nih kekurangan kejelekan saya nih? Misalnya saya sering emosi, saya sering marah, saya angkuh, sombong, saya mata duitan misalnya, biarin itu termasuk salah satu, saya begini begitu, pokoknya semua yang jelek. Tapi justru melalui sangkal diri, kita masukin kebenaran, kita mulai menangin sedikit demi sedikit karakter kita yang jelek itu menjadi karakter Tuhan mulai masuk dalam hidup kita. Supaya apa? Semakin kita memenangkan medan pertempuran dalam diri kita, makanya kan kita selalu bilang kan, kalau orang ada masalah berdamai dulu sama diri sendiri. Kenapa? Karena kalau kita nggak menyadari diri kita, bagaimana kita mau merebut orang lain punya ladang, sementara ladang kita masih kocar-kacir. Betul nggak? Ya, kita harus menangin diri kita dulu dengan cara apa? Sedikit-sedikit kita mulai lihat dari diri kita. Apa nih selama kita ikut Yesus sampai hari ini, apa yang sudah berubah di dalam saya? Kalau ritmenya dari tahun ke tahun sama persis, tidak ada perubahannya, saya yakin dia belum sangkal diri. Karena sangkal diri artinya kita masuk dalam programnya Tuhan, kita mulai ikutin step-stepnya Tuhan, betul nggak? Pikul salib itu seperti apa? Banyak orang ketika ada masalah, padahal dia yang bikin masalah, dia bilang, ya nggak apa-apa lah ini pikul salib. Banyak orang tidak mengerti arti dari pikul salib. Pikul salib itu kita ada salib di pundak kita supaya kita siap dikendalikan sama Tuhan. Itu artinya pikul salib. Supaya ketika kita salah, Tuhan bilang, salah nak jalan kamu, belok ke sini, belok ke sini. Sehingga apa? Ketika kita mulai pikul salib, Tuhan siap kendaliin kita. Mau nggak kita menyerahkan hidup kita untuk dikendalikan Tuhan supaya kita nggak salah jalan? Itu salah satu pengikut Kristus. Pertanyaannya sekarang, kita pikul salib, kita yang ngendalin salib atau Tuhan yang mengendalikan kita? Itu kuncinya. Apakah kita yang dikendalikan atau kita mengendalikan? Kalau kita masih mengendalikan, kita nggak akan ngalamin terobosan rohani dalam hidup kita. Amin? Tidak mungkin. Karena apa? Karena di luar dari kendali, apalagi kita melepaskan salib itu. Melepaskan salib seperti apa? Gue nggak percaya sama Tuhan. Apapun masalah gue nggak percaya. Ya udah, pasti dia kalah dalam kehidupannya. Bahkan sampai tutup mata dia akan kalah dan masuk neraka. Tapi kita kalau kita mau menang, kita siap dikendalikan dengan salib itu. Karena apa? Karena Tuhan sudah memikul salib itu sampai selesai dalam kemenangan di atas kayu salib. Tinggal kita raih. Sekarang kita harus ada salib di pundak kita supaya apa? Siap dikendalikan. Ya ini berulang-ulang loh, siapapun yang berkhotbah saya dengar, semua rata-rata menyampaikan sama kayak saya. Tapi jangan sampai kanan keluar kiri, sehingga tidak ada kuasanya. Kita cuma dengar firman, tapi sampai di situ aja. Ya, saya berharap teman-teman, kita minta sama Tuhan, Tuhan, biarlah setiap firman itu bukan cuma buat kalian, buat saya yang berdiri di sini. Ketika apa yang disampaikan, tegur saya Tuhan, supaya saya bisa memenangkan pertandingan di dalam diri saya dulu. Ya, saya menguasai wilayah tubuh saya ini, karakter saya, pikiran saya, kehendak saya, imajinasi saya, semua saya serahkan kepada Tuhan supaya saya beroleh kemenangan. Ya, banyak orang kalah karena apa? Udah mulai terintimidasi. Kalau dia udah mulai terintimidasi, udah Rojat bilang, lu nggak bisa, lu nggak layak, lu begini, lu begitu. Akhirnya apa? Yang udah kita kalah. Belum melangkah perang udah kalah, betul nggak? Ya, jadi jika kita mau percaya sama Yesus, syaratnya cuma satu, sangkal diri, pikul salib, dan yang terakhir, ikut aku, ikut Tuhan. Ikut Tuhan, jangan suka-suka langkah kita. Sebelum bangun pagi makanya saya bilang,
Tetap bersekutu dengan Tuhan. Biar nanti Tuhan yang menuntun apa yang harus hari ini saya lakukan Tuhan. Firman itu pedomannya supaya kita tidak salah dalam berjalan hari ini. Betul nggak? Ya, jadi mau nggak mau, suka nggak suka, kita harus masuk dan dituntun oleh Tuhan supaya jalan kita nggak salah. Amin. Jadi kalau kita bangun pagi, kita udah sibuk sama yang lain hal, kita cuma berdoa asal-asalan, firman juga asal-asalan kita comot, yang penting kita pikir kita udah baca firman, semua jadi sia-sia, semua jadi teori. Sama seperti ahli Taurat, dibilang dia ahli Taurat, betul nggak? Ahli berarti dia paham sekali dengan firman, kebenaran, betul nggak? Dia tahu itu kebenaran, tapi pertanyaan dia lakuin nggak? Ya, bahkan dia menyalib Yesus, karena apa? Dia cuma sampai tahu, tapi dia tidak melakukannya. Nah banyak kita orang Kristen cuman tahu firmannya ini, gue udah sering dengar, gue udah biasa dengar, tapi kita tidak jadi pelaku firman. Itu lebih berbahaya. Kita cuman sebagai kolektor firman, tapi kita tidak menerapkan dalam hidup kita. Itu salah juga, ya saudaraku. Jadi walaupun mungkin saya tidak lama, tapi saya cuman mau bilang satu. Mau 1, 2 firman, mau 3 firman, tapi kalau itu benar-benar nancap di dalam batin kita, harusnya kita punya keinginan untuk berubah. Tanpa kehadiran Tuhan, kita tidak bisa bikin apa-apa, saudaraku. Ya, jangan saat kita lagi kepepet, kita punya masalah, baru banyak orang, semua orang, rata-rata, ketika mulai ada tekanan, mulai ada gelombang badai menerpa hidupnya, baru mulai lihat ke Tuhan. Kenapa? Dia udah coba cari cara macam-macam, tapi nggak ketemu jalannya. Dan solusinya selalu Tuhan yang terakhir. Pernah nggak kita taruh Tuhan di atas segala-galanya? Ya, kadang-kala kalau kita lagi jalan, emosi jalan dulu. Tapi kalau kita ingat Tuhan di atas segala-galanya, pasti ini terkendali. Dan saya juga lagi bergumul sampai di titik sana. Kenapa? Saya juga mau menang loh. Mau menang dalam pertandingan ini peperangan kita. Amin. Ya, makanya tadi waktu Lia nyanyi, ku menang bersama Yesus Tuhan. Saya bilang, wah Lia nandain, ini benar nih khotbahnya nyambung. Kenapa? Kita menang bersama Yesus Tuhan. Tanpa Tuhan tidak bisa kita meraih kemenangan. Amin. Ya, kita harus pegang terus karena Tuhan itu yang berkuasa memimpin kita. Amin. Oke. Ya, kita lanjutkan. Jika kita tidak sangkal diri, pikul salib dan ikut Tuhan, pasti saudara tidak beroleh kemenangan. Karena ini cuma 3 yang Tuhan bilang. Sangkal diri, matiin daging kita, dan ini kita lagi merebut wilayah. Semua ego yang bukan dari Tuhan, karakter-karakter kita yang jelek, itu semua harus dibersihkan dari hidup kita. Pikul salib, ketika kita mulai belajar firman, ikutin, kita mulai ikut. Cara gerak Tuhan, kita siap dikendalikan sama Tuhan. Ikut aku artinya kita mulai bertanding dengan caranya Tuhan, bukan cara kita lagi. Amin. Jadi kalau misalnya Tuhan bilang begini, kita bilang saya maunya begini, tapi Tuhan bisa belokin ke sini, ya ikutin aja. Karena Tuhan tidak mencelakai. Walaupun kita diajak ke dalam lembah kekelaman, kita diajak dengan tempat yang masalah demi masalah yang berat sepertinya. Tapi itu membuat kita jadi kuat iman kita. Tanpa ada masalah, kita tidak akan pernah bisa kuat. Betul nggak? Kayak Pak Yogo. Pak Yogo dulunya badannya udah langsung gede ya? Enggak ya? Pasti ada proses ya. Ketika Pak Yogo badannya otot-ototnya mau digedein, pasti ada caranya. Entah itu fitness, entah itu mesti ada vitamin yang pas. Betul nggak? Benar nggak sih? Ya. Jadi semuanya itu ada proses kalau mau bentuk kayak Pak Yogo badannya. Nggak mungkin kita kalau ngeliatin Pak Yogo tiba-tiba kita langsung berotot, nggak mungkin. Pasti kita harus tanya, Pak Yogo apa sih clue-nya supaya badannya bisa gitu, betul nggak? Ya, begitu juga dengan kerajaan surga. Ketika kita mau mengembangkan otot-otot rohani kita kuat di dalam Tuhan, kita harus dididik sama Tuhan melalui masalah. Banyak orang menyalahkan masalah itu menjadi satu kutuk. Tapi sebenarnya sadar nggak, masalah itu akan mendatangkan kebaikan buat kita. Tanpa ada ujian, teori itu basi. Ya, kita nggak hidup dalam teori, tapi kita hidup dalam kebenaran. Kita harus menjadi pelaku, bukan teori. Amin.
Jadi kalau kita cuma teori aja percuma. Kita tahu banyak firman tapi kita juga jadi sandungan, sia-sia juga. Betul? Oke, lihat kayak anak kecil. Dia rasa nggak ada beban, dia senang hati, dia semua. Makanya Tuhan bilang, jadilah seperti anak-anak kecil. Kenapa? Karena tidak punya beban. Dia merasa kayak happy-happy aja. Tapi janganlah kalau misalnya udah gede terus kayak anak kecil kayak begini, malu-maluin juga. Ya, tapi dia punya dunia sendiri, dia menarik bahwa dia punya perasaan yang happy. Walaupun di depan ada bahaya, dia nggak takut ada bahaya. Kenapa? Pasti orang tuanya juga melihat bahwa aduh anak saya bisa dalam bahaya. Begitu juga Tuhan, ketika kita lihat dalam bahaya, kira-kira Tuhan tolong nggak? Ya, bukan kira-kira, pasti Tuhan tolong. Cuman masalahnya kita selalu menyalahkan Tuhan. Sekalipun kita masuk jurang, kira-kira salah nggak kalau Tuhan selalu terlibat? Bayangin ya, banyak kesaksian. Saya sama Pak Ferdi ini senang nonton kisah nyata. Itu mobil udah masuk jurang juga, orangnya masih hidup. Kenapa? Kalau bukan Tuhan punya rencana atas hidup dia. Mau sampai jurangnya kedalaman apa juga, ada aja caranya Tuhan minta malaikatnya menjaga mengawal. Begitu juga kita. Pasti masing-masing di sini punya cara kehidupan waktu lagi jalan. Ada yang mau jahatin atau ngalamin tiba-tiba kita mau celaka, Tuhan lewatin. Ya, saya pernah cerita ya, mungkin buat teman-teman yang dekat. Dulu saya waktu pulang kerja, saya lagi bawa mobil antar teman saya. Nah kemudian pas di lampu merah perempatan pemuda pramuka, tiba-tiba kita udah hijau. Jadi saya pikir wajar kalau saya yang jalan. Nah, ketika saya jalan, itu ada truk sampah, tahu kan? Truk sampah yang gede. Mobil saya itu Wonder kecil yang 2 pintu, yang kayak kaleng kerupuk. Kalau Pak Yoga pasti tahu lah mobil, ya. Tiba-tiba karena dia nggak mau ngerem, dia laju kencang dan tabrak mobil saya itu, depannya sampai kelipet nggak berbentuk. Dan radiatornya meledak kencang. Dan itu saya dengar semua. Tapi anehnya, kan saya lagi nyetir. Seperti ada tangan yang mendorong saya untuk tidur. Jadi saya posisinya begini. Dan mobil itu hantamnya dari sini. Tapi seperti ada yang pegang. Itu saya nggak sadar lagi, pokoknya terjadi kecelakaan yang luar biasa itu. Baru sadar, terus tiba-tiba kalau saya salah, bukan karena kebetulan ya, bukan karena kebetulan. Kalau saya berdiri begini, itu truk itu setengahnya itu bisa robek muka saya ke sini sampai ke belakang. Artinya saya binasa. Betul nggak? Ya. Nah, jadi saya cuma lihat satu, saya pernah bilang sama Ferdi, kalau saat itu saya dipanggil Tuhan, pasti saya masuk neraka. Kenapa? Hidup saya juga lagi kacau balau. Hidup saya lagi benar-benar nggak tertanam di dalam Tuhan. Tidak ada akar mungkin juga, nabur juga enggak. Berantakan pokoknya. Tapi lihat, kalau saya bisa mundur ke belakang, saya cuma mau bilang terima kasih Tuhan kalau saya masih bisa dikasih kesempatan. Itu saya ingat waktu udah selesai. Karena apa? Waktu mobilnya tabrak saya, itu sopir truknya lompat. Jadi truknya aja jalan sama saya sama mobil saya. Itu bayangin mobil yang lagi lurus, ditabrak begini depannya, sampai mengot terus dibawanya ke arah yang salah lagi. Jadi artinya kan mobilnya itu udah hancur amburadul, betul nggak? Di depan pemuda pramuka. Nah, tiba-tiba saya sadar, saya lihat mobil saya udah keriting, ini udah kelipet, kaca udah pecah. Saya baru sadar di rambut saya udah penuh kaca dari mobil itu, saya masih keprak-keprak. Di dalam masih emosi lagi gayanya. Saya buka pintu, saya bilang, mana tuh sopir tadi? Padahal nggak mengucap syukur, terima kasih Tuhan aku masih hidup. Lupa, ngomel dulu, mana sopir? Saya keluar dari mobil pakai tas, namanya juga dulu kantor yang diwajibkan mesti pakai rok pendek, pakai stocking, pakai hak tinggi, pakai tas, tuh jalan, oke banci kali. Ya, di sini ada ada ini polisi, kantor polisi di sini. Nyebranglah saya ke sana. Wah, pakai bersih-bersihin. Itu orang masih pada teriak gini, mbaknya masih hidup katanya, mbaknya masih hidup. Saya bilang, ya udahlah saya nggak pusing karena saya nggak lihat situ, saya masih dendam aja sama tuh polisi, sama sopir itu. Nah kemudian saya masuk ke kantor polisi dengan hak tinggi segala macam, bersih-bersihin beling di kepala saya udah nggak lihat lagi, mobil saya udah keriting. Saya jalan, tiba-tiba saya ngomong sama polisi, Pak, saya tadi jalannya benar, saya udah lampu hijau gini-gini. Waduh, tambah kesel lagi lihat polisinya, maaf ya.
Udah saya lihat pakai cuci muka dengan tenang, angkat pangku kaki. Saya udah mobilnya keriting, dia lompat lagi. Saya yang udah jadi sasaran yang pokoknya banyak hal nggak bisa diunek-unekin keluarin. Tapi lihat, ketika Tuhan tolong saya, harusnya saya ngucap syukur juga di saat itu bahwa saya masih hidup. Tapi emosi duluan, mulailah pakai akal, jalan. Telepon kakak saya 4 kayak Pak Roy, gede-gede 4 kayak gitu. Saya telepon semua, datang ke sini loh, hajar tuh polisi. Gue ditabrak, mobil gue keriting. Datanglah kakak saya. Mulai karena lihat polisi tidak terlalu bertindak, nah mulai main hakim sendiri. Satu kakak saya gembosin bannya, dibolongin, yang satunya mukul si sopir ini, akhirnya ditenangin sama polisi. Pokoknya pakai kekuatan, dan bagi saya belum puas. Kenapa? Saya udah mulai lihat, satu saya nggak lihat saya diselamatkan Tuhan, kedua saya merasa rugi, mobil saya rusak. Saya mulai suruh dia tuntut, itu pemilik ininya. Kebetulan sopirnya tidak punya surat lagi. Ya pokoknya singkat ceritanya, ya kita selalu pakai cara kita. Ketika kita dalam bahaya, kita masih sombong. Ketika kita masih dalam bahaya, kita pakai kekuatan sendiri. Bahkan kita mau membalas untuk kematian orang lain. Apa yang ngerasa kita dirugikan. Nah inilah manusia lama kita. Gimana caranya kita melihat dari cara pandangan kita. Tapi sekarang, coba kalau kita lihat dari sisi Tuhan, kebaikan Tuhan. Saya masih hidup sampai hari ini. Ya, kalau Tuhan gak kasih kesempatan saya, mungkin saya gak ketemu sama Pak Ferdi, saya menikah, melayani Tuhan, dan panjang program Tuhan dalam hidup saya. Tapi saya bersyukur melalui kejadian itu, saya cuma lihat satu hal, kesempatan itu luar biasa Tuhan kasih. Saudaraku, pasti teman-teman juga punya pengalaman-pengalaman pribadi yang mungkin itu bisa kita hadapin itu berujung sama maut. Tapi lihat tangan Tuhan, kalau kita bisa duduk di sini, mulailah lihat bahwa kebaikan Tuhan demi kebaikan di dalam hidup kita. Amin. Ya, jadi sadari itu bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dalam kesalahan kita, dalam semua dia coba untuk tolong kita, dia coba untuk lindungi kita. Dan akhirnya kita mulai dimasukin program dia lagi sampai menuju kemenangan itu. Nah ini kesempatan kita semua. Dia mulai aktifin lagi program yang dia sudah pilih kita sejak dalam kandungan, dan dia punya program yang indah buat kita. Nah sekarang bagian kita lakukan itu supaya kita bisa menang di dalam Tuhan. Amin. Oke. Cerita tentang kemenangan, saya tertarik sekali sama kisah Raja Hizkia. Raja Hizkia, media anaknya dua-duanya, kakak adik lagi di situ ya, Hizkia, Yosia. Tapi saya tertarik sama kisah Hizkia. Dia seorang raja di Yerusalem. Ayahnya bernama Ahaz, yang raja Yahudi yang jahat. Ya, jadi bapaknya dulu itu penyembah berhala, banyak sekali, dan dia memang terlibat dengan penyembahan berhala. Tapi kemudian ketika Hizkia dipilih Tuhan menjadi raja, apa yang terjadi? Dia hancurin semua berhala-berhala itu, ya. Tapi dia mulai berbalik, dia bertemu dengan Yesaya, dan dia mulai bisa menerima nasihat-nasihat dari Yesaya. Ini saya cerita dulu, nanti baru kita bahas mendalam, walaupun tidak banyak karena panjang sekali, nggak mungkin. Ya, saya cuma kasih gambaran satu, melalui Hizkia ini. Inilah banyak karakter manusia yang ada di dalam hidup kita melalui kisah Hizkia. Tapi kita harus menang seperti dia juga. Di endingnya yang penting satu, ketika Tuhan kasih kesempatan, kita tetap bisa meraih kemenangan itu. Amin. Walaupun apapun masa lalu kita, tapi kita bisa ngelewatin. Oke. Saat muda Hizkia seorang reformator kerohanian yang radikal. Ya, luar biasa waktu dia sebelum jadi raja, dia dipakai menjadi reformator yang luar biasa. Nah kita di sini banyak juga anak-anak muda. Sudah ada belum kalian juga jadi anak-anak yang militan di dalam Tuhan, radikal sama kebenaran. Ya, bukan radikal sesuatu yang nggak masuk akal, tapi radikal dalam kebenaran. Seperti apa yang dilakukan Hizkia. Ya, saya harap anak-anak muda di sini, orang-orang tua juga ngalamin hal yang seperti Hizkia ngalamin, bahwa itulah kebaikan Tuhan. Melalui kehidupan proses demi proses kita dipakai, kita bisa memuliakan Tuhan dalam hidup kita. Oke, saat muda Hizkia seorang reformator kerohanian yang radikal. Tetapi ketika dia lagi melakukan kebaikan demi kebaikan, tiba-tiba ada satu ujian yang dia hadapi.
Ya, dia menghadapi satu ujian melalui Yesaya. Dibilang bahwa Hizkia umurnya udah nggak panjang lagi. Umurnya udah nggak panjang lagi. Bahwa Hizkia akan mati. Coba kita lihat di 2 Raja-Raja 20 ayat 1. Nah, kebanyakan ini sebelum baca ya, bahwa kebanyakan orang kita menggebu-gebu melayani Tuhan ketika kita udah masuk dalam titik puncak, ketika diuji sama Tuhan, iman kita mulai goyah lagi. Tapi kita harusnya siap, setiap kita mau naik next level, pasti ada ujian itu. Dan percayakan hidup kita bahwa tidak pernah Tuhan mencelakai kita, amin. Oke, dilanjut dibaca. 2 Raja-Raja 20 ayat 1. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh dan sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Nah, gimana kalau tiba-tiba malaikat Tuhan diutus, terus ngomong sama Andreas, Andreas, bahwa kamu besok akan mati. Kira-kira rasanya seperti tolak bisa aja ya, maksudnya semua orang Tuhan bisa utus. Misalnya datang lagi misalnya ke Bu Yeti pamit sama keluarga ya, besok Tuhan mau panggil. Kira-kira perasaan kalian gimana kalau dibilang begitu? Hah? Sedih, campur takut, campur rasanya waduh gue baru pacaran dipanggil lagi. Pokoknya segala sesuatu campur aduk di otak kita. Bahkan ketika tidur udah gak bisa tidur malam. Pagi bangun, waduh bentar lagi lihat jam terus mulai di hadapan Tuhan. Tuhan tolong saya, beri saya kesempatan. Betul gak sih? Betul. Kenapa sebenarnya kita takut mati? Kalau di dalam Tuhan, kita benar-benar di dalam Tuhan, harusnya kita bahagia berjumpa dengan Tuhan. Tapi memang betul, saya jujur kalau saya menghadapi itu mungkin saya juga sama dengan perasaan itu. Kenapa? Karena saya juga belum tahu bahwa saya itu takaran kan yang bisa melihat Tuhan. Betul enggak? Dan juga penilaian kadang-kadang juga teman-teman bisa merasakan kalau saya masih tidak baik atau apa. Terkadang saya bisa misalnya masih ada sandungan-sandungan. Nah itu saya nggak sadar apakah betul saya layak untuk masuk dalam surga. Harusnya kehadiran kita menjadi berkat. Kehadiran kita membawa kehangatan. Kehadiran kita membawa sukacita. Amin enggak? Ya. Tapi kenapa kita rasa kayaknya kalau kita lagi datang ke orang-orang lagi kumpul, kok orang jadi malas sama gue ya? Kok orang jadi begini begitu? Harusnya kita mulai koreksi dengan diri kita sendiri. Tapi ingat juga buat teman-teman yang di dalam Tuhan, kita juga tidak boleh membentengi diri kita dengan orang-orang yang seperti itu. Kenapa? Mereka juga butuh pertolongan. Terkadang orang-orang yang menjadi sandungan, kita juga akhirnya tanpa sadar kita juga jadi sandungan juga. Kenapa? Males gue deket sama dia, entar begini, entar begitu. Kita mulai ambil penghakiman juga yang sama. Betul gak sih? Ya, harusnya kalau kita lihat ada orang-orang seperti ini, rangkul. Gak mudah, kenapa? Terkadang dia juga gak sadar kalau dia bikin apa dan kita harus rangkul, kita harus tolong. Bukan kita menjauhkan, inilah kerohanian yang sesungguhnya. Bukan kita membawa permusuhan, tapi membawa kedamaian. Benar gak? Ya. Jadi jangan sampai kalau kita melihat, mulailah dari ruangan ini, mulailah dari kita punya persekutuan Chosen Generation ini. Kalau ada teman yang susah, ada teman yang galau, teman-teman yang bagaimana, mulai doain, gak usah kelihatan, tapi kita bisa punya pokok-pokok doa di rumah. Dan kita juga bertindak dengan apa? Jangan jauhin, deketin, rangkul. Beri kasih yang ada dari Tuhan. Ini praktek-prakteknya. Betul nggak? Ya, jangan betul-betul aja tapi nggak bikin. Ya, gampang loh kalau ngomong betul. Tapi nggak nyampe. Oke. Jadi yang penting satu, kita sama-sama harus menang ya. Amin. Balik lagi deh kita ke ke Hizkia. Coba bisa diulang sekali lagi. Karena kalau udah ngomong saya sendiri yang lupa. 2 Raja-Raja 20 ayat 1. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Ya. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu,
sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Iya. Memang satu berita ini bagi Hizkia rasanya terpukul dia. Karena apa? Masalahnya posisi dia lagi on fire di dalam Tuhan. Masalahnya dia jadi seorang reformator. Dia lagi sesuatu yang dia bilang, Tuhan, aku masih lagi bergairah nih untuk menyampaikan kebenaran-Mu. Kenapa aku dipanggil? Aku masih bermanfaat loh Tuhan di hadapan-Mu. Lihat posisi dia tuh benar-benar punya kekuatan yang luar biasa untuk memberitakan firman Tuhan. Tapi dia jadi kecewa, dia bilang, aku melakukan banyak hal yang baik Tuhan. Kenapa belum waktunya cepat sekali untuk aku? Dia mulai bertanya sama Tuhan. Tapi lihat kebaikan Tuhan. Kita lanjut di ayat 2 sampai 3. Di 2 dulu. 2 Raja-Raja 20 ayat 2. Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Ya, terus lanjut ke ayat berikutnya 3. Ayat 3. Ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati. Ya, dia setia dan tulus hati. Terus? Dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Iya. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Ya, dia bukan karena mungkin saya kalau di posisi dia, mungkin dia lagi bergairah terlalu di dalam Tuhan. Banyak hal yang dia pingin melakukan sesuatu untuk Tuhan. Tapi kenapa kok saya udah dipanggil sementara saya lagi bergairah ini. Nah, terkadang kita lagi kasih yang semula-mula kita bergairah luar biasa di dalam Tuhan. Ya, dan ketika kita dapat berita itu memang kadang-kadang kita pikirkan, Tuhan aku udah melakukannya. Tapi masalahnya kebanyakan orang ketika dibilang sama dokter, ini bukan sama Tuhan loh, sama dokter. Waktumu tinggal sebentar lagi. Waduh, kita udah kalutnya luar biasa. Terus kita mau komplain kayak Hizkia, bahwa aku telah melakukan ini dan itu, aku telah melakukan banyak hal. Bukan dia memperhitungkan, tapi dia masih punya keinginan untuk melakukan lebih dalam pekerjaan Tuhan. Nah kita yang setengah-setengah, terkadang kita juga belum melakukan banyak hal yang menyenangkan hati Tuhan. Terus kita mau komplain sama Tuhan, pantas nggak? Pantas nggak? Nggak pantas ya? Yang harus dipantasnya itu bahwa Tuhan beri kesempatan untuk aku bisa berkarya di dalam Tuhan. Supaya apa? Supaya kita benar-benar bisa dinikmatin sama Tuhan. Nah permasalahannya Hizkia ini terbalik dari kehidupan banyak orang percaya yang mengaku percaya tapi tidak mempercayakan hidupnya sama Tuhan. Jadi Hizkia melakukan yang benar di hadapan Tuhan. Apa yang terjadi ketika kita lihat di ayat berikutnya? Ayat 4 sampai ayat 5. 2 Raja-Raja 20 ayat 4. Tetapi Yesaya belum lagi keluar dari pelataran tengah, tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepadanya. Ya, terus? Ayat 5. Baliklah dan katakanlah kepada Hizkia, raja umatku. Beginilah firman Tuhan, Allah Daud, bapa leluhurmu. Telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Luar biasa ya. Kita juga nangis, tapi belum tentu doa kita dijawab. Tapi Tuhan punya cara berbeda-beda atas kita. Tapi ketika Hizkia dia menjerit sama Tuhan, dia meratap, dia punya keinginan yang luar biasa di dalam Tuhan. Tapi lihat, Tuhan langsung menjawab doa dia. Terus lanjutkan. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau pada hari yang ketiga. Engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Amin. Terus sambung ke ayat 6-nya. 2 Raja-Raja 20 ayat 6. Aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi. Wah, luar biasa ya. Ini sesuatu kasus yang spesial di mana dia bisa bernegosiasi umurnya loh sama Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan percaya akan imannya dia. Tuhan tahu kerinduan hati dia. Betul enggak? Ya, diperpanjang 15 tahun loh. Luar biasa enggak? Kita kontrakan 1 tahun deg-degan. Tapi ini bicara umur, bukan kontrakan ya. Ya, umur, Tuhan kasih 15 tahun lagi. Walaupun setelah itu kita mikir lagi, setelah 15 tahun Tuhan langsung panggil gua enggak ya? Kalau orang nggak tertanam di dalam Tuhan, pasti dia punya ketakutan dan terus dia berusaha untuk memperpanjang usianya. Tapi lihat,
ketika Tuhan lewatin umur dia 15 tahun, ada banyak up and down iman dia di dalam Tuhan. Pak Ferdi pernah berkhotbah juga mengenai Hizkia, ya. Nanti kita akan masuk di sana. Karena Hizkia melakukan yang benar hidupnya di mata Tuhan, doanya didengar Tuhan. Kalau kita benar-benar melakukan yang benar di mata Tuhan, pasti doa kita dijawab. Nah, banyak orang gagal, tidak dijawab doanya, terus mempersalahkan Tuhan lagi, padahal koreksi hidupnya juga nggak mau. Ada banyak hal cerita di situ, di mana kalau Tuhan tidak menjawab, satu, bukan karena Tuhan tidak mau, tapi Tuhan punya waktu. Kedua, ada juga bagian kita yang kita harus koreksi. Apakah karena kesalahan saya sehingga doa ini jadi nyangkut? Kita mulai bebenah diri juga, ya. Yang ketiga terserah Tuhan, kapan dia mau jawab atau gimana pun Tuhan tahu yang terbaik buat kita. Jadi posisi kita nggak punya kehendak sebenarnya. Kita juga nggak boleh kecewa sama Tuhan sebenarnya. Betul nggak? Karena Tuhan tetap baik dan dia selalu memberi yang terbaik buat kita. Dia menjanjikan kemenangan demi kemenangan, tapi kita harus berebut juga itu kemenangan itu melalui proses pertobatan hidup kita. Tanpa pertobatan kita tidak bisa menang. Amin. Oke. Orang yang benar hidupnya diberi kesempatan oleh Tuhan untuk memuliakan Tuhan. Artinya saudaraku, kita semua ini masih diberi kesempatan sama Tuhan. Kalau kita masih ada di sini, ya berarti Tuhan masih terus memproses kita sampai kita didapatinya sempurna segambar serupa dengan Dia. Lihat kemarin kita punya rekan Ibu Esther dulu duduk di tempatnya Lina Bukit. Dia menari, dia semua walaupun dia lewatin lembah demi lembah. Tapi kita percaya ada banyak hal juga dia diproses di sana. Ya, ada banyak juga pesan-pesan. Kadang mata kita, mata jasmani kita melihat dia dengan mata rohani, Tuhan ngelihat dia berbeda sekali. Berbeda sekali. Terkadang kita cuman mereka-reka, waduh dia begini nih, dia begitu. Tapi di hadapan Tuhan dia indah. Karena itu cara proses Tuhan membuat dia sampai menangin akhir pertandingan. Kita tidak bisa menghakimi, tapi kita percaya dia dalam kemenangan. Kebetulan waktu pas doa, ya kamu sempat lihat ya, dia pakai jubah pesta yang indah sekali. Dia bilang itu waktu kita lagi doa di Iktus Ministry, hari apa ya, Rabu, kita lagi doa di Iktus Ministry. Dia cuma langsung nyamperin ke saya, setelah itu dia bilang, saya barusan lihat Bu Esther pakai jubah putih yang indah sekali kayak jubah pesta. Tapi dia cuma ngomong sama saya, apa yang terjadi? Di malamnya dipanggil Tuhan. Ya, lihat ya, kita semua di sini ditaruh Tuhan di sini untuk mempersiapkan yang sama yang dialami sama teman-teman kita yang sudah dahulu dipanggil Tuhan di tempat ini yang pernah ibadah di Chosen. Ini cuma skup kecil dulu yang kita bisa lihat. Tapi bisa nggak kita mempercayakan hidup kita dengan ke dalam tangan Tuhan yang benar? Ya, kita harus mempercayakan hidup kita karena apa? Tetap kita semua punya tiket untuk dipanggil sama Tuhan. Jangan sampai kalian menuntut kayak Hizkia. Tuhan beri 15 tahun lagi Tuhan. Beri aku lebih umur supaya aku bisa berkarya. Berkaryalah sekarang, jangan ngomong nanti ketika udah ketakutan, udah mau mati, udah begini, udah begitu, baru janji sama Tuhan. Kembali lagi saya bilang, kamu bukan kasih bunga yang segar, kamu kasih bunga yang layu kepada Tuhan. Udah gak bisa bikin apa-apa, baru mau bilang Tuhan aku mau kasih yang terbaik. Ibarat kalau bunga udah layu, udah mau mati, bisa hidup lagi gak? Kita bicara bunga, ya kalau udah dilepas dari tangkainya, bisa hidup lagi gak? Jangan sampai kalau kita sudah nggak bisa bikin apa-apa, baru kita mulai. Makanya kalau dia masih menjadi satu, bunga itu masih menjadi satu, ya ada akar kehidupan di situ. Tapi ketika dipetik, dia mati. Tapi beda sama Tuhan. Kalau kita yang diambil damat sama Tuhan, mau dicabut mau apa? Lihat kayak Lazarus, hidup kok. Tuhan bisa menetapkan banyak hal, tapi kitanya yang harus menyadarkan diri bahwa kita sangat butuh Tuhan, ya. Oke. Meskipun ia seorang raja yang saleh, Hizkia pernah membuat kesalahan juga. Ya, di mana letak kesalahannya? Kita belajar sama-sama. Oke, saat sembuh, dia pernah ngalamin sakit ya. Dan Tuhan kasih kesembuhan itu 15 tahun, betul nggak? Dikasih kesempatan.
Tapi kemudian waktu ada utusan dari lawan musuh yang ingin menyerang Hizkia, kerajaannya, dia bukan bersaksi kebesaran Tuhan, di mana dia dikasih kesempatan hidup, bersaksi semua yang berkaitan sama rohani. Dia malah menyombongkan diri dengan keberadaan, dengan kepemilikannya, dengan kekayaannya. Yang dimuliakan adalah muliakan diri sendiri, tidak memuliakan seperti saya ngalamin waktu saya kecelakaan. Awal itu bukan yang saya ngucap syukur bahwa saya masih hidup, tapi saya mulai pakai emosi. Hizkia ketika dia ngalamin seperti itu, bukan dia memuliakan Tuhan, tapi dia membanggakan dengan kepemilikan dia, kekayaan dia. Oke, kita belajar sama-sama. Coba lihat di 2 Raja-Raja 20 ayat 12 sampai 17. Pelan-pelan dibaca ya. 2 Raja-Raja 20 ayat 12. Pada waktu itu, Merodak, Baladan bin Baladan, Raja Babel, menyuruh orang-orang membawa surat dan memberi pemberian kepada Hizkia, sebab telah didengarnya bahwa Hizkia sakit tadinya. Ya, terus agak dicepetin dikit intonasi. Terus Ayat 13, Hizkia bersukacita atas kedatangan mereka. Lalu diperlihatkannya lah kepada mereka segenap gedung harta bendanya, emas dan perak, rempah-rempah dan minyak yang berharga, gedung persenjataannya dan segala yang terdapat dalam perbendaharaannya. Tidak ada barang yang tidak diperlihatkan Hizkia kepada mereka di istananya dan di seluruh daerah kekuasaannya. lihat ya, stop sampai di sini dulu. Ada nggak memuliakan Tuhan? Ketika datang, banyak orang ketika ngalamin diberkati Tuhan, euforia sesaat, terima kasih Tuhan, cuman pribadi. Ketika orang datang mulai sombong, gue sekarang udah punya mobil BMW, dulu mobil gue masih begini, sekarang udah gini. Lihat berapa tahun rumah gue sudah bangun seperti kayak gini-gini. Yang dipermuliakan adalah dia merasa dia yang sukses. Jangan lupa kita kerja, kita sekolah, kita bisa makan sampai hari ini, kita bisa tidur di dalam atap yang nyaman. Itu semua karya Tuhan. Bukan karena karya kita, tapi manusia salah. Dia pikir dia bisa memelihara dirinya sendiri. Dia yang bisa merasa hebat. Ya. Ketika orang baru datang, harusnya dia bersaksi. Ini kan bukan orang-orang percaya yang diutus, harusnya dia bersaksi. Tapi yang dia lakukan adalah memperlihatkan dia punya kepemilikan, kehebatan dia, kekayaan dia. Lanjut. 2 Raja-Raja 20 ayat 14. Kemudian datanglah Nabi Yesaya kepada Raja Hizkia dan bertanya kepadanya, apakah yang telah dikatakan orang-orang ini? Dan dari manakah mereka datang? Jawab Hizkia, mereka datang dari negeri yang jauh dari Babel. Ya, terus dari Babel. Lihat ya, tempat-tempat orang-orang tidak percaya sama Tuhan. Lanjut. Ayat 15. Lalu tanyanya lagi, apakah yang telah dilihat mereka di istanamu? Jawab Hizkia, semua yang ada di istanaku telah mereka lihat. Dia tidak bersaksi ya, dia nggak ada bersaksi sama sekali. Apa yang dilihat? Ini pancingan sebenarnya, dia ini bukan orang percaya. Nah banyak kita berhadapan sama orang-orang yang tidak percaya, kita tidak bersaksi tentang Tuhan, tapi kita mulai bersaksi tentang kita punya kesuksesan, kita punya keberadaan, kepemilikan kita. Ada nggak nama Tuhan yang dipermuliakan? Buntutnya isi ada, itu cuman bumbu atasnya. Puji Tuhan, Tuhan kasih ini begini, ini begitu. Ya, tapi bisa nggak ketika kita juga berhadapan sama orang-orang yang tidak percaya, kita jadi berkat, kita mulai menyaksikan kebesaran Tuhan. Itu luar biasa loh. Kalau dia bisa komunikasi sama Tuhan, saya bangga loh, saya jujur ya. Saya pelayanan tapi saya tidak bisa kayak Pak Ferdi, Intan, punya karunia penglihatan, audible. Tapi saya dikasih hikmat yang berbeda. Saya bisa lihat dari mata rohani saya. Saya nggak ngerti tapi fakta saya ngalamin itu, saya nggak bisa cerita. Saya yakin di sini semua punya karunia yang berbeda-beda dan bisa ngerasakan seperti yang saya rasakan. Betul nggak? Tapi bisa nggak kita jadi berkat ketika kita dikasih karunia sama Tuhan? Pakailah untuk melayani Tuhan, muliakan Tuhan. Ketika kita ketemu dengan orang-orang yang tidak percaya, mulai bersaksi apa yang kita alamin.
bukan sesuatu yang menyenangkan hati kita, itu jadi euforia buat kita untuk kita ceritakan pada orang. Di mana posisi Tuhannya di dalam hidup kita? Ada nggak Tuhan terlibat di sana? Muliakanlah apa yang Tuhan pernah terlibat yang melakukan dalam hidup kita. Ada nggak yang seperti itu yang kita banggakan? Ya, sehingga kita nggak bisa menangkan orang lain juga. Kita sudah dimenangkan, tapi kita tidak memenangkan orang lain. Kenapa? Pada dasarnya kita masih kalah. Karena kita masih membanggakan apa yang menjadi kepemilikan kita, kesuksesan kita, kepunyaan kita, kebiasaan kita, kemampuan kita. Kita merasa gue pinter, gue bisa semua, gue gak butuh Tuhan. Tuhannya entar aja ya, gue beresin dulu kemauan gue, Tuhannya entar. Sadar gak saudara? Benar gak kalau kita bilang, Tuhan segala-galanya di atas kehidupan saya. Tapi praktek di lapangan, betul nggak Tuhan segala-galanya di atas hidup saya? Semua kembali ke kita, ya. Ini kesempatan. Lanjut. Dua Raja-Raja 20 ayat 16. Lalu Yesaya berkata kepada Hizkia, dengarkanlah firman Tuhan. Ya, simak baik-baik ya. Terus. Ayat 17. Sesungguhnya suatu masa akan datang bahwa segala yang ada dalam istanamu dan yang disimpan oleh nenek moyangmu sampai hari ini akan diangkut ke Babel. Nah, lihat ya. Sia-sia ketika dia membanggakan apa yang dia miliki. Nabi Yesaya mengingatkan dia, satu hari semua yang kau banggakan dalam hidupmu itu bisa diambil loh sama Tuhan. Ya, ini fakta, ini kebenaran, ini firman Tuhan yang bicara. Jangan sampai kita membanggakan apa yang kita punya, kita pakai semua kemampuan kita jor-joran, napas kita pakai semua untuk sia-sia. Di mana Tuhannya? Mana waktunya Tuhan? Adakah? Ini dikasih tahu sama Yesaya, semua akan diambil, padahal dia masih hidup. Ya, terus lanjut. Tidak ada barang yang akan ditinggalkan, demikianlah firman Tuhan. Lanjut. Oke, sampai di situ. Ya, jadi nggak ada tersisa satupun. Terkadang Tuhan mengizinkan itu. Saya tanya, mendatangkan kebaikan nggak? Kalau yang baca ngerti tentang Hizkia, mendatangkan kebaikan nggak? Hah? Kok nggak ada suara yang semua nggak pernah baca Alkitab ya? Ada yang pernah baca kisah Hizkia? Ada? Ada. Kalau yang ada, itu mendatangkan kebaikan nggak ketika diambil sama Babel hartanya? Babel itu bicara kuasa kegelapan, diambil. Mendatangkan kebaikan? Amin. Nah gitu dong, jangan ragu-ragu. Yang nggak tahu juga nggak apa-apa, coba-coba aja. Oke, jadi terkadang kita harus dulu diambil sama Tuhan berhala-berhala kita dalam hidup kita. Nah kembali lagi ke tubuh kita nih, kita ngayal nih kan ya. Ini peperangan, kita mau menangin atas tubuh kita supaya kita bisa dipermuliakan sama Bapa di surga. Saya nggak tahu, saya senang banget kalau berkaitan sama perang-perang. Tapi nggak apa-apa, kita hidup memang dalam peperangan rohani, betul nggak? Amin. Ya, jadi Tuhan lagi ambil apa nih berhalanya Karen. Oh Karen nih orangnya suka tersinggung, Karen nih orangnya suka pemarah, Karen nih begini. Dan Tuhan bilang, aku ambil kesukaannya Karen apa? Oh Karen seneng main HP, dia nonton, kalau dia nonton seharian nih tentang, alasannya bilang nonton kisah nyata. Tapi lama-lama scroll terus, wah waktunya Tuhan udah lewat, atau udah dari pagi sampai siang udah habis waktunya. Ya, dan itu berhala-berhala kesukaan-kesukaan itu Tuhan bisa ambil dari kita. Ingat saudara, kalau kalian sekarang lagi melakukan aktivitas apapun bentuknya, kalau itu menjadi ikatan bagi saudara, hati-hati. Satu hari Tuhan bisa ambil kalau kita tidak memuliakan apa yang kita miliki. Beda kalau kita memiliki sesuatu yang dari Tuhan. Kalau yang dari Tuhan, pasti kita juga jadi berkat dalam pekerjaan Tuhan. Amin. Baik itu doa kita, baik itu dalam apapun. Jangan selalu mikirin, duit, ini nyinggung-nyinggung ke sini karena duit. Ingat ya, Tuhan kita kaya sekali loh. Betul nggak? Kekayaan kalian dari siapa? Kasih Tuhan berapa persen, buat kita berapa persen? Ya, kalau lagi persembahan, aku memberi yang terbaik. 100 ribu, ya udah 1.000 perak. 10.000 oke, masih 10%. Lebihin lagi deh 20.000, itu masih kebaikan aku. 80-nya apa?
buat beli pizza. Ya, kita jangan pelit sama Tuhan. Saya nggak ngajarin kalian harus nabur karena uang-uang mulu, enggak. Nabur kehidupan kita, apa yang kita lakukan itu semua kita persembahkan bagi Tuhan. 100% hidup kita bagi Tuhan, amin. Ya, jadi kita harus ingat apa yang kita miliki maupun tidak kita miliki, tapi kita masih miliki Tuhan, itu yang paling utama. Kita nggak punya apa-apa, tapi kita punya Tuhan, itu yang udah luar biasa, itu yang utama, amin. Ya, jadi kita harus persembahan sama Tuhan. Lihat, kalau kita benar-benar tidak tertanam seperti Hizkia, dikasih waktu 15 tahun, itu mujizat luar biasa. Tuhan bicara langsung sama dia. Bangga nggak kita kalau kita dengar audible Tuhan bicaranya yang enak-enak? Seneng nggak sih? Ya, sampai Pak Ferdi pernah ingetin satu kali ya, jangan sampai kalau ada nubuatan di sini rasanya jadi hambar. Kenapa? Karena tiap hari kita udah dengar, akhirnya kita ntar gini-gini, akhirnya apa? Ketika ada nubuatan ya gitu, ngantuk, tidur, main HP, kita sudah tidak menghargai lagi. Itu kita lagi kalah sebenarnya. Kemenangan itu kita harus berjaga-jaga dan waspada. Kita datang ke sini untuk mendengarkan firman. Kalau kita nyembah, artinya kita mengundang Tuhan untuk hadir. Kalau Tuhan udah hadir ya udah. Tuhan mau bicara seperti Maria, kita duduk diam di kakinya. Amin. Itu yang beri yang terbaik. Tapi pun kalau kita udah dengar, lakukan dong. Amin. Oke. Ketika manusia mengalami mujizat dari Tuhan, mudah untuk melupakan dan mulai menikmati kenyamanan. Banyak orang melayani Tuhan ketika diberkati merasa nyaman, akhirnya lupa akan karya Tuhan atas hidupnya. Mulai sombong dan merasa semua hasil karyanya sendiri. Betul gak sih? Bahkan di dalam pelayanan pun banyak yang monopoli juga kok. Ya, banyak yang merasa karunia gue bagus, karunia gue bagus, karunia gue gini, gue dipakai Tuhan luar biasa. Orang yang benar-benar dipakai Tuhan, mulutnya tidak banyak bicara, tapi kuasa Tuhan bekerja luar biasa. Pertobatan orang ketika bersentuhan sama dia, itu namanya baru karunia yang luar biasa dipakai sama Tuhan. Ya, karena karunia itu tidak menyelamatkan. Betul gak sih? Udah ulang-ulang bilang di mimbar ini, karunia tidak menyelamatkan. Yang menyelamatkan hubungan kita sama Tuhan, itu yang menyelamatkan. Lihat yang seperti di Alkitab ulang-ulang dibilang, Tuhan aku telah bernubuat demi namamu, aku telah mengusir setan demi namamu. Tuhan malah usir, Tuhan tidak mengenal. Kenapa? Karena dia pembuat onar. Proyek Tuhan tetap harus selesai. Karunia tetap jalan, tapi kita tetap bertanggung jawab. Kita semua yang melayani tetap bertanggung jawab. Iman kita sama Tuhan. Jangan sampai kita udah dipakai, kita merasa hebat, tapi habis itu kita ditolak. Tuhan butuh hubungan intim sama Tuhan, itu penentu kita masuk surga atau masuk neraka. Kalau kita tidak punya hubungan sama Tuhan, tidak mungkin kita masuk surga. Gitu aja. Amin. Sebenarnya saya tadi marah-marah gak sih? Gak ngomong? Gak ya? Biasa kan ya? Lucu deh muka jemaat, kadang-kadang tegang, ketawa lagi juga. Enggak ya? Kita belajar karena apa? Kita punya Tuhan baik, tapi dia juga Allah yang tegas. Tapi kita jadi anak-anak, dia tahu, dia mengerti, kita punya, kadang-kadang kita juga nakal gini gitu. Dia terkadang lihat di kaki kita juga, pasti Tuhan ketawa juga. Tapi dia mau kita serius juga, kenapa? Dia gak mau dia kehilangan kita. Kenapa dia gak mau kehilangan? Karena dia mau, nih anak-anak di dunia aja mereka bisa sukacita ketawa. Dia mau bersama kita di sana, pindah tempat sukacitanya gantian di sana. Jadi jagalah iman di sini, amin. Biar kita semua sama-sama di sana bisa tetap bisa punya teman, Pak Yogo, bisa gosip kita sama ini. Tapi gosipnya yang normal di surga nggak ada gosip ya. Maksudnya sukacitanya itu luar biasa, itu lengkap yang bersama Tuhan di surga, amin. Dan saya berharap semua yang ada di ruangan ini akan bersukacita di surga, amin. Itulah kita punya tujuan hidup, kemenangan itu bersama Tuhan, amin. Tidak bersama Tuhan kita tidak bisa bersukacita di surga. Yang masih lari jauh dari Tuhan, berbaliklah sekarang. Ya, semua apa yang kita miliki muliakanlah untuk Tuhan, amin. Oke. Melalui Raja Sanherib baru Hizkia kembali bertobat. Jadi gini loh, ketika Hizkia, kan awal-awalnya kan itu kayak kita nih, kasih mula-mula kan, semangat, bener gak? Wah kita menggebu-gebu, kita bisa ngomongin bahkan ada satu hamba Tuhan, dia lagi nginjilin orang, dilempar pakai batu, dia bilang mati untuk Tuhan, itu lagi euforia, kita gak ada takut-takutnya. Tapi masa berjalannya waktu, karena kita udah mulai gak punya hubungan intim sama Tuhan, dan kita mulai diberkati sama Tuhan, kita mulai gak bisa dipercaya. Berkatnya itu yang kita mulai nikmatin, Tuhannya kita udah gak nikmatin lagi.
Tuhannya mulai hambar, berkatnya baru ada rasanya. Nah, di sini Hizkia ngalamin hal yang sama. Ketika dia lagi euforia, Tuhan ingetin dia, langsung dia sadar, ya. Tapi lihat, sadarnya cuma sesaat. Nah, kita kadang kalau diberkati, kita punya pergumulan panjang, Tuhan udah jawab. Habis itu kita euforianya luar biasa. Tapi seberapa lama sih? Habis itu kita nikmatin lagi, kita lupa lagi kebaikan-kebaikan Tuhan. Jangan ya saudara, dulu yang gak punya kerja, itu karya Tuhan. Dulu yang gak bisa makan, itu karunia Tuhan. Dulu yang gak punya rumah, bisa punya mobil, bisa punya motor. Bahkan saya sekarang punya sepeda listrik, itu karya Tuhan. Yang penting satu, bukan apanya tapi gimana caranya kita bisa menikmati setiap berkat Tuhan. Ngucap syukurlah dalam segala hal, amin. Oke, jadi Raja Sanherib ini jahat sekali ya. Dia raja yang sangat angkuh. Kenapa? Dia merasa setiap dia perang dia menang, Dan satu kali, makanya kalau Raja Sanherib sama pasukan kalau udah datang, orang dengar roda kereta kudanya aja udah takut, pasukannya yang luar biasa. Kenapa? Dia ini orangnya tamak, mau merebut ini, mau merebut itu. Nah sekarang dia mau merebut kota Yerusalem, di mana pimpinannya Hizkia di sana, ya. Jadi Hizkia, anaknya Media, itu dipersiapkan untuk jadi raja yang tangguh, amin. Ya, jadi melalui Raja Sanherib ini, itu juga salah satunya, Hizkia punya kekayaan, diambil semua sama Raja Sanherib. Kenapa? Semua, baik dia punya emas, kebanggaan-kebanggaan dia, ini Tuhan mengizinkan, sepertinya kayaknya kelihatannya, waduh, gara-gara kayak begini gue jadi salah. Tapi di situ pertobatannya Hizkia, dia merasa dia bersalah di hadapan Tuhan. Nah ketika kita lagi euforia, puji Tuhan kalau Tuhan masih ingetin dan kita bertobat. Jangan sampai udah ambil semua kita malah menghujat. Kita bukan makin dekat sama Tuhan, kita malah menjauh sama Tuhan. Salah posisi kita, betul nggak? Kita ikutin sedikit Raja Hizkia ini. Coba lihat di Yesaya 39 ayat 6. Ini yang tadi ya ayatnya, kita ulang. Tadi tulisannya di Raja-Raja, sekarang di Yesaya. Yesaya 39 ayat 6. Sesungguhnya suatu masa akan datang, bahwa segala yang ada dalam istanamu dan yang disimpan oleh nenek moyangmu sampai hari ini akan diangkut ke Babel. Akan diangkut ke Babel, akan diambil, dicuri sama roh jahat. Terus? Tidak ada barang yang akan ditinggalkan. Demikianlah firman Tuhan. Ini kalau buat manusia ngelihatnya kayaknya waduh dicuri sama roh jahat. Kenapa ya begini? Tapi itu kebaikan buat kita. Terkadang memang wajib berhala-berhala dalam hidup kita itu diambil supaya kita mulai berpaling lagi sama Tuhan. Ya, kalau nggak diambil begitu, kenapa? Di saat kita ada kita tidak memuliakan Tuhan. Tapi giliran diambil lagi kita malah kecewa sama Tuhan. Kenapa Tuhan? Kita harus sadar awalnya kita dapat segala sesuatu itu startnya Tuhan terlibat di sana. Waktu saat kita lagi berdoa, Tuhan tolong buka terobosan buat saya, Tuhan buka. Tapi ketika ada terobosan, kita mulai ngaco lagi hidupnya, ngejalaninnya nggak benar. Ya saudara-saudara, jadi kalau kita sampai titik hari ini, kita kembali ke kita sendiri, apa yang sekarang kita ngadepin dalam hidup kita, mulai proses dari kita kecil sampai dewasa. Lihatlah karya Tuhan, jangan pernah mengasihani diri sendiri, jangan pernah aduh gue begini, gue begitu, dari dulu gue begini begitu, nggak bisa. Jangan lihat masa lalu adalah sampah, ketika kamu korek, kamu kena kuman mati. Banyak orang nikmat banget sama sampah. Hidupnya jadi ngumpulin sampah di dalam hidupnya, akhirnya apa? Tidak bisa bertumbuh. Betul nggak? Ya, lihatnya ke depan dong. Lihatnya ke depan, Tuhan punya rencana yang indah bagi kita. Siapkan itu bagi Tuhan, amin. Terkadang melalui masalah baru berhala bisa disingkirkan dalam hidup kita. Ketika berhala disingkirkan baru kita bisa mengalami kemenangan bersama Tuhan. Bersyukurlah kalau sekarang kita lagi diproses, apapun bentuknya bersyukurlah, amin. Perhatikan, Raja Sanherib terkenal jahat dan berpasukan yang kuat. Dia penyembah berhala dan sombong. Dia ingin merebut kota Yerusalem. Raja Sanherib menghina dan meremehkan Tuhannya Hizkia. Nah ini dia. Tapi Tuhan baik, lihat ya. Ketika Tuhan goncang Hizkia, dia menyadari, dia bertobat dulu. Ini satu kekuatan baru lagi yang dia terima dari Tuhan. Ketika kita sudah tidak punya apa-apa, kita mulai lihat ke Tuhan, kita mulai
punya kemurnian hati lagi sama Tuhan. Betul nggak? Coba kalau waktu kemarin itu diserang sama Raja Sanherib, dia masih ada banyak berhala, kalah nggak? Kalah kan? Justru berhalanya disingkirin dulu sama Tuhan, supaya dia bisa ngeliat kemenangan itu. Ketika kita punya berhala dibersihin sama Tuhan, baru kita bisa lihat kemenangan itu. Betul nggak? Oke, coba lihat di Tawarikh 32 ayat 14. Ini dia menghina raja Tuhannya Hizkia ya. Tawarikh 32 ayat 14 sampai 15. Oke. Dua Tawarikh, sorry. Duanya di atas saya nggak ngelihat. Saya yang salah. 2 Tawarikh 32 ayat 14 sampai 15. Oke. 2 Tawarikh 32 ayat 14. Siapa daripada semua Allah bangsa-bangsa yang sudah ditumpas nenek moyangku itu dapat melepaskan bangsanya dari tanganku? Ya tuh, sombong ya. Dia lagi membanggakan kemenangan-kemenangan dia di depan orang-orangnya Raja Hizkia. Terus? Udah selesai tadi di bawah? Belum, balikin, tadi belum selesai dibaca, tolong diperhatikan juga yang pegang multimedia. Oke, terus lanjut. Masakan Allahmu dapat melepaskan kamu dari tanganku? Kurang ajar nggak? Dia merasa dia Tuhan loh. Masakan Allahmu bisa melepaskan dari tanganku, dia merasa dia mulai Tuhan nih. Orang berhala ya, ya ini kan kuasa gelap. Dia juga mau menunjukkan gigi dia bahwa gue hebat gitu. Tapi dia lupa Tuhan yang dia hadapi ini yang punya langit dan bumi. Terus? Ayat 15. Sekarang janganlah Hizkia memperdayakan dan membujuk kamu seperti ini. Ya, dia menghasut orang-orang orang-orang sekitarnya Hizkia. Terus? Janganlah percaya kepadanya, karena tidak ada Allah dari bangsa atau kerajaan manapun yang dapat melepaskan bangsanya. Sombong banget ya. Ini kalau kita lihat, maaf ya, bahasa dunia songong banget nih orang. Bener nggak? Rasa dia kayaknya hebat banget. Nih orang kalau udah gelap mata, dikuasai kuasa kegelapan, dia merasa hebat. Dia merasa dia pinter, dia merasa dia bisa menang dalam semua hal. Dia bisa menguasai banyak hal. Ini karena memang pada dasarnya dia bisa mengalahkan yang lain, tapi dia lupa Hizkia ini milik Tuhan. Lawannya sama Tuhannya Hizkia. Ya, terus? Bangsanya dari tanganku dan dari tangan nenek moyangku. Ya. Lebih-lebih lagi Allahmu itu takkan dapat melepaskan kamu dari tanganku. Sombong banget ya. Terus? 2 Tawarikh 32 ayat 16. Dan masih banyak lagi yang diucapkan pegawai-pegawai Sanherib itu menentang Tuhan Allah dan menentang Hizkia. Ya, stop di situ aja. Jadi lihat ya, ini terus dicemarin pikiran-pikiran orang-orang situ. Dia intimidasi. Roh jahat kan selalu intimidasi kita dulu kan, supaya kita ketakutan, betul nggak? Tapi kalau kita teguh di dalam Tuhan, kita nggak ada takut gentarnya. Karena apa? Kita percaya Tuhan kita sangat besar, betul nggak? Justru malah dilawan. Dilawan dengan apa? Tuhan yang berdiri sebagai panglima di depan kita. Kita hanya mengikuti dia yang berperang ganti kita. Betul nggak? Saat kita lagi tadi ibadah, Tuhan yang berperang ganti kita. Roh jahat akan kalang kabut semuanya. Betul nggak? Oke. Melalui pertobatan Hizkia ketika berhala telah dilepaskan, maka Tuhan menjawab permohonan doa Hizkia dan mengalahkan pasukan Raja Sanherib sebanyak 185.000 orang. Luar biasa nggak? Tapi pertanyaannya nih, masalahnya dia nggak pakai pasukannya, dia nggak nurunin pasukan, dia cuma lipet tangan. Sementara Sanherib udah berkemah, intimidasi, nakutin, ngata-ngatain Tuhannya Hizkia. Hizkia cuma masuk ke bait Tuhan berdoa, dan dia juga nitip sama Yesaya berdoa, dan Tuhan menjawab. Lihat luar biasanya, lihat coba di Yesaya 37 ayat 36 sampai 37. Yesaya 37 ayat 36. Keluarlah malaikat Tuhan, lalu dibunuhnyalah 185.000 orang di dalam perkemahan Asyur. Stop dulu. Yang berperang siapa? Hah? Malaikat Tuhan, pasukan malaikat dari kerajaan sorga loh. Bayangin, dia cuma modal berdoa, tapi pasukan itu dengan sombong, dengan kereta kuda yang lengkap. Ya, kalau kita lagi nonton film, saya kebetulan nonton, makanya saya senang dan ini jadi rema buat saya untuk nyampein ke jemaat.
Maklum lah, kalau film cepat ngerekam. Kalau baca mungkin saya ganti, tapi saya senang kisah-kisah Alkitab. Itu bagus sekali, saya rekomendasi buat jemaat untuk nonton film-film kisah tentang Alkitab. Itu luar biasa, supaya kita juga punya pengetahuan. Kalau yang susah baca ini, kita lihat di film, kita mulai bongkar lagi firman, supaya kita ngerti kisahnya ya. Terus lanjutkan. Keesokan harinya pagi-pagi tampaklah semuanya bangkai orang-orang mati belaka. Iya, stop dulu. Bantai ya. Lihat ya. Keesokan harinya pagi-pagi tampaklah semuanya bangkai orang-orang mati belaka. Jadi tanpa harus disentuh, melalui kuasa Tuhan turun. Sorga cuman pasukan malaikatnya aja yang turun. Udah kalah 185.000 orang loh. Itu yang mempermalukan Sanherib banget. Karena apa? Dia udah intimidasi, dia merasa dia bisa merebut. Dia udah sombong, ngomong besar. Hasilnya dia bangun, dia cari orang-orang pentingnya, dia semua udah pada mati. Lanjut. Yesaya 37 ayat 37. Sebab itu berangkatlah Sanherib, Raja Asyur dan pulang, lalu ditinggallah ia di Niniwe. Malu dia, udah ngomong besar kalah lagi. Tanpa harus kita turunin pasukan. Saudaraku, kita boleh satu di sini, tapi dalam bahaya, pasukan malaikat dari sorga itu luar biasa menjaga mengawal kita. Amin. Lihat, ini dia dengan keangkuhan, dia bawa pasukan yang luar biasa, dia bawa kekuatan yang luar biasa. Tapi lihat, cuman dengan lipat tangan, berapa banyak yang dimatiin sama Tuhan. Pagi dia cuman lihat semua pada tepar depan kemah-kemah itu. Akhirnya apa? Dengan muka malu, dia pergi dengan sisa pasukan yang masih hidup, pulang tanpa bicara. Coba kalau kita ngomong-ngomong gede sama orang gitu ya, terus udah gitu tiba-tiba kita kalah gitu, malu gak sih kira-kira? Ya, kayak muka tembok kan, waduh udah merasa bangga, gue pasti bisa, gue gini, gue gitu. Lihat, orang yang berperkara sama Tuhan, orang yang maksudnya punya hubungan sama Tuhan, tidak banyak bicara. Tapi lihat, kuasanya luar biasa. Amin. Jadi kalau kita punya hubungan yang luar biasa sama Tuhan, lihat pasukan malaikat aja dia bisa turunin kok. Ini fakta loh. Ini bukan cerita dongeng, ini kenyataan dan tercatat di Alkitab. Jadi kalau kita mau menang, kita juga harus bangun hubungan sama Tuhan. Karena dia yang punya surga, dia yang punya pasukan luar biasa yang tidak terkalahkan. Amin. Jadi kemenangan sejati karena campur tangan Tuhan, bukan upaya manusia. Kita harus sadar bahwa kemenangan sejati itu bukan campur tangan kita, tapi campur tangan Tuhan. Ya, apapun yang kita sekarang lewati itu semua campur tangan Tuhan. Amin. Bukan kehebatan kita. Kalau gedung kita bisa ngelewatin semua karena campur tangan Tuhan. Karena ada doa-doa, ada api-api doa yang dibangun di sini. Bokor-bokor yang telah nyampai dan ngucap syukur kita bisa selesaikan semua. Amin. Kita bangga gak sih doa kita lagi didengar nih? Ini kan permintaan kita semua ya. Dan sudah terjawab. Amin. Terima kasih juga buat Tuhan yang hadir di sini. Oke, Mazmur 20 ayat 7. Mazmur 20 ayat 7. Ya. Mazmur 20 ayat 7. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan... Bukan, kalau gitu ayat 8. Ya. Mazmur 20 ayat 8. Orang ini memegahkan kereta dan orang itu memegahkan kuda. Tetapi kita bermegah dalam nama Tuhan Allah kita. Amin. Ayat ini mengingatkan kita bahwa kepercayaan pada kekuatan dunia, kereta atau kuda itu kekuatan dunia ya, tidak akan menghasilkan kemenangan, tetapi kepercayaan kepada Tuhanlah yang akan memberi kemenangan. Amin. Jadi kalau kita diintimidasi, kita dibilang begini, kita bilang begitu, tapi selama ada Tuhan, tidak ada yang bisa mengintimidasi. Kemenangan kita bersama Tuhan kalau kita punya hubungan sama Tuhan. Ketika saudara berhasil bukan karya saudara tapi campur tangan Tuhan. Ketika saudara bisa bekerja semua karena Tuhan. Amsal 21 ayat 31. Amsal 21 ayat 31. Kuda diperlengkapi untuk hari peperangan, tetapi kemenangan ada di tangan Tuhan. Ya, persiapan dan kekuatan manusia tidak menjamin kemenangan. Kemenangan sejati berasal dari Tuhan. Banyak kan ayatnya kan sebenarnya di Alkitab ya. Tuhan udah kasih tahu semua ini rumus-rumusnya. Tinggal kita mendekat aja kok sama Tuhan, gampang. Ya saudaraku, saya
balik lagi. Saya kan suka ya nonton, saya kan bilang ya, saya senang banget kalau nonton tentang Israel sama Hamas. Tapi kalau saya ukur-ukur sama Alkitab, itu semua terjadi loh di dalam Alkitab. Lihat ya, bangsa yang kecil, bangsa yang nggak bisa diintimidasi sama bangsa-bangsa dunia loh. Setiap kali kalau PBB kasih keputusan segala macam, nggak ada yang bisa menentukan, menetapkan dengan pasti. Semuanya mereka seperti kayak melayang, nggak ada yang pasti. Tapi mereka maju terus, ini maju terus, ini Tuhan luar biasa pakai bangsa ini ya. Nah kita ini cangkokannya, kita keturunan-keturunan bangsa yang luar biasa ini. Kepanianan kita rata-rata di atas anak-anak dunia. Harusnya kita punya hal yang luar biasa di dalam Tuhan loh. Kita bisa pakai seperti mereka loh. Perangnya cuma berbeda. Perang di sana perang beneran, perang di sini perang rohani. Kita juga berperang. Pasukan kita juga banyak dari sorga. Bala tentara sorga itu ikut berperang sama kita. Tapi pertanyaannya mau nggak fisik kita dipakai sama Tuhan untuk berperang itu, merebut jiwa-jiwa. Ya, kalau dia merebut Yerusalem, sampai dibilang Donald Trump ini disebut sebagai seperti Koresi, betul nggak? Saya tanya sama Pak Ferdi, Donald Trump kapan sih turunnya? Saya bilang gitu. Ya, mungkin dia kan masa jabatan bisa jadi sampai 2027 ya. Saya ngebayangin ketika Donald Trump turun, saya bisa ngebayangin bagaimana ya kalau sampai dipegang kendalinya sama yang lain bangsa Amerika. Sementara Israel ini dipakai, dia membackup terus dalam pertempuran ini. Karena apa? Bait Allah harus bangun di sana. Makanya dia karena satu iman, satu ini, dia punya iman yang sama untuk mempertahankan itu. Nah kita yang cuma nonton jangan jadi penonton, berdoa juga supaya terwujud semua rencana Tuhan. Karena apa? Di sana juga di tempat perperangan itu ada orang-orang percaya juga. Kasihan juga buat orang-orang walaupun mereka bukan orang-orang yang percaya tapi mereka juga tertindas. Hidup mereka nggak pasti. Ya, saya suka ngelihat mereka datang situ kalau lagi ada karung, ada bagian pembagian makanan, mereka seperti kayak orang-orang yang rakus gak ada makanan sama sekali. Itu ada belas kasihan loh di hati kita. Kita lihat aduh kasihan orang-orang tua mesti didorong sama gerobak, mesti pergi dari kota. Walaupun betul ada rencana Tuhan juga di situ, ada penggenapan. Tapi hati kita di mana? Kita jangan jadi penonton dan kita cuma menikmati hasil yang nikmat-nikmat aja. Di mana peperangan kita? Ya. Makanya saya bilang kalau kita lihat, saya sering nonton itu akurat sekali sama-sama kebenaran firman Tuhan dan segala sesuatu pasti akan digenapi. Makanya saya bilang kalau 2027 Trump turun, saya bilang apakah ini pertanda kita harus berjaga-jaga? Kenapa? Tetap ini harus terjadi. Dan ini lihat udah perangnya udah kusut banget. Kadang saya lagi lihat ini pengen tahu kalau Ukraina sama Rusia gimana ya gitu ya. Tapi lihat ketika dia nggak bersekutu sama Israel, dia sekarang lagi digempur. Orang yang menolak bangsa ini yang dipilih sama Tuhan, mereka akan ngalamin gempur dari surgawi. Caranya Tuhan banyak, makanya saya bilang, saya kadang-kadang kalau nonton itu saya bangga karena saya bilang gini, walaupun saya lihat pertempuran itu luar biasa, tapi otak ini nggak bisa dimainin. Luar biasa. Maka kita bilang kita ini orang-orang yang bermanfaat di mata Tuhan. Perang dengan benar. Perang dengan benar supaya kita meraih kemenangan. Pertama menangin hidup kita. Menangin orang lain di samping kita. Amin. Kesimpulannya, tidak ada satu kemenangan pun dalam hidup kita ini tanpa campur tangan Tuhan. Yang kedua, jika kita ingin menang, jangan mengandalkan kekuatan sendiri seperti Raja Senherib. Dia membanggakan diri, akhirnya apa? Hancur juga, malu. Ya. Roh jahat akan dipermalukan sama kuasa Tuhan. Yang ketiga, singkirkan segala berhala yang masih melekat di dalam hidup kita. Dan keempat, bangun mezbah doa kita setiap saat supaya tidak ada satupun musuh pun yang dapat mengalahkan kita. Amin? Amin. Saya minta saudara-saudara, apapun yang disampaikan di sini, ayo kita rebut kemenangan itu bersama Tuhan. Kita punya pasukan yang luar biasa dari sorgawi yang akan turut campur tangan berperang sama kita. Tapi pertanyaannya, mau nggak kita benar-benar berperang bersama Tuhan? Ya, karena tetap kita harus kembali ke Tuhan. Untuk sebelum kita kembali ke Tuhan, perkuat kita punya kehidupan supaya kita layak benar-benar diterima sama Tuhan. Amin. Oke, yuk kita satu dalam doa, tundukkan kepala.
Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan, Engkau telah menyampaikan apa yang Engkau mau sampaikan di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, bukan cuma jemaat yang diberkati, hamba pun diberkati Tuhan. Biar setiap benih firman yang ditabur ini tidak kembali dengan sia-sia. Kuatkan kami terus Tuhan untuk memegang tangan-Mu Tuhan. Engkau tidak pernah melepaskan tangan kami, tapi kami yang selalu melepaskan tangan-Mu Tuhan. Tolong kami Tuhan, tolong Tuhan. Mampukan kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu Tuhan. Supaya betul-betul kami boleh meraih kemenangan demi kemenangan bersama dengan Engkau Tuhan. Kami juga akan merebut setiap keluarga kami yang kami kasih yang masih belum mengenal Engkau. Kami juga merebut teman-teman pelayan kami dan orang-orang yang belum mengenal Engkau. Kami merebut semua jiwa-jiwa yang terhilang di dalam nama Yesus. Bukan cuma di bangsa kami, tapi di bangsa-bangsa dari ujung bumi sampai ke ujung bumi. Tuhan, tegakkan salib-Mu Tuhan, biar nama-Mu ditinggikan, nama-Mu dimuliakan. Melalui banyak anak-anak-Mu dimanapun mereka berada, mereka menjadi saksi-saksi dan mereka akan merebut jiwa-jiwa yang hilang menjadi kemuliaan nama-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba serahkan mimbar ini ke dalam tangan kasih-Mu. Materaikan apa yang telah dicapai melalui doa pada siang hari ini. Materaikan itu semua di dalam loh hati kami, supaya benih-benih yang baik itu boleh bertumbuh di dalam kami dan berbuah yang lebat, dan Engkau dapat menikmati buah pertumbuhan rohani kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Tuhan berkati.